Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alaidin Koto Channel. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita dapat hadir dan berkunjung. Dan juga dalam sesi kali ini kita akan membahas sebuah program terbaru, yakninya program Mengenal Lebih Dekat dengan Profesor Dr. Alaidin Koto. Dan selawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baik, hari ini kita langsung hadir dengan Profesor Dr. Alaidin Koto di samping saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kelsya Joner yang akan menjadi host dari program Mengenal Lebih Dekat Profesor Dr. Alaidin Koto. Nah, sebelumnya pemirsa, yang kita ketahui di dunia akademik, beliau merupakan salah satu guru besar hukum dan politik Islam dan juga merupakan program doktor Universitas Islam Riau dan merupakan pensiunan dari UIN Soska Riau. Dari sebanyak pengalaman akademik beliau, tentu kita akan mengulik lebih dalam lagi mengenai sejarah beliau. Karena tema kita sekarang adalah sejarah beliau dari kecil hingga sekarang di umur 71. Baik, kita mulai pertama, yakninya kita sapa terlebih dahulu Profesor Dr. Alaidin Koto. Halo Prof, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesa. Iya, gimana nih Prof kabarnya hari ini Prof? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, Profesor dalam keadaan yang sehat dan tentunya semangat nih Prof. Akan saya tanya nih Prof mengenai kehidupan Prof yang orang lain nggak tahu nih Prof. Apakah Prof dulu masa kecilnya gimana? Atau pendidikannya bagaimana, pengalamannya, cara menulis bukunya yang kita tahu udah banyak ya karya-karya yang sudah Prof lakukan gitu. Tapi sekarang kita bahas yang pertama dulu Prof. Sejarah lahirnya atau masa kecilnya dulu Prof. Sebelum SD gitu Prof. Oh iya. Biar lebih menarik lagi, langsung aja kita tanya kepada Profesor. Ya, baik Kesa. Ada beberapa orang kawan ya, junior yang banyak, junior, meminta saya menulis biografi. Waktu itu saya katakan, untuk apa? Saya ini kan bukan siapa-siapa, ya, segan juga nulis itu. Tapi kata mereka, karena itu adalah ini dia panggilnya abang. Bang, biografi abang itu bukan untuk abang tapi untuk kami. Iya betul. Ya, bagaimana abang menjalani hidup ini, sejarah perjalanan hidup, baik pendidikan maupun karir maupun apa saja. Kami mana tahu dari kisah hidup abang itu ada hal-hal yang dapat kami ambil juga sebagai pelajaran buat kami. Jadi setelah saya pikir ada juga benarnya ya. Ya, apa benarnya itu adalah harusnya setiap orang tua itu menuturkan sejarah kepada yang muda-muda. Iya, betul. Walaupun termasuk sejarah hidupnya sendiri. Supaya hidup ini sebenarnya kan berkelangsungan dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau dulu saya waktu kecil dituturi sejarah oleh orang tua. Iya betul. Sejarah keluarga, sejarah negeri, sejarah agama dan semuanya akhirnya membentuk kepribadian seperti sekarang. Nah sekarang Bapak lagi yang menentukan kepada yang muda-muda, itu adalah kewajiban sebagai orang tua. Baik, jadi permintaan dari Kelsa tadi itu permintaan yang saya tengok, saya pikirkan ini penting sekali. Iya betul. Ya, jadi karena panjang, kita nanti akan Ada partnya ya. Kita partnya, kita bagi episode-episodenya.
Pertama, saya lahir tanggal 12 Februari 1954. Namanya kalau di Sumatera Barat itu namanya Jorong. Jorong. Di Jorong, Ambacang. Kanagarian Mage. Kabupatennya Agam, Provinsi Sumatera Barat. Iya. Tahun 1954. Sedikit saya akan bercerita dulu bagi orang yang di luar Sumatera Barat, dia nggak ngerti Jorong itu apa. Iya, betul. Sumatera Barat agak unik memang negerinya dibanding yang lain, karena memang mengikuti tata hidup bermasyarakat dari alam Minangkabau dulu ya. Jorong itu adalah apa namanya struktur pemerintahan paling rendah untuk Sumatera Barat. Iya. Jadi begini, kalau di Republik ini namanya paling tinggi itu kan negara. Iya, betul. Negara dikepalai oleh presiden. Iya, di bawah negara provinsi. Provinsi ada gubernur. Di bawah provinsi ada bupati atau kabupaten dan kota dikepalai oleh bupati dan wali kota. Nah, di bawah bupati itu ada namanya kecamatan. Nah, kecamatan Bapak itu namanya Tiltangkamang. Nah, di bawah kecamatan itu ada namanya Nagari. Nagari. Kalau di Aceh namanya Nanggro. Nah, kalau Aceh namanya Nanggro. Kalau di Sumbar namanya Nagari. Nah, di bawah Nagari itu yang paling bawah namanya Jorong. Iya. Kalau di sekarang dengan sistem pemerintahan sekarang kan ada negara Republik Indonesia, provinsi, kemudian kabupaten kota, kemudian kecamatan, setelah itu kelurahan. Setelah kelurahan itu ada RT RW. Kalau di sini Kanagarian, di bawah Kanagarian namanya Jorong. Nah, jadi saya lahir di Jorong Ambacang 1954 di Negari Mage. Itu daerah Bukit Tinggi. Dulu Kabupaten Agam. Kabupaten Agam itu ibu kotanya Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Jadi negari saya itu adalah terletak di lembah Bukit Barisan. Bukit Barisan. Ya. Dan kemudian agak jauhnya itu masih dalam boleh katakan dalam kawasan Gunung Merapi Singgalang lah ya. Jadi udaranya pada masa dahulu ya, Prof ya. Jadi udaranya sejuk dan pemandangannya indah gitu. Jadi 54 itu. Jadi sekarang belum cukup 71. Insyaallah bulan Februari besok 71. Oh. Iya. 71. Nah, waktu di kampung itu, waktu kecil, tempat Bapak lahir itu dulu waktu pemberontakan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI. Ada pemberontakan pada pemerintah pusat. Itu kampung Bapak itu adalah termasuk sentral di situ. Peperangan antara tentara pusat pemerintah Republik Indonesia dengan tentara dari daerah Sumatera Tengah pemberontakan. Waktu itu memang banyak pemberontakan di Indonesia. Ada PRRI namanya di Sumatera Barat, Sumatera Tengah sebenarnya pusatnya di Sumatera Barat. Ada Kartosuwiryo DITII di Jawa Barat. Ada DITII juga di Kahar Musakar di Sulawesi Selatan. Ada Permesta di Sumatera Sulawesi. Kemudian ada lagi DITI di Dotbureh di Aceh. Banyak pemberontakan waktu itu. Bapak ingin bercerita sedikit, agak loncat sedikit. Ada orang yang salah paham tentang pemberontakan PRRI itu. Dikatakannya itu pemberontakan ingin mengubah Pancasila dengan ide lain. Nah, ini Bapak punya cerita begini. Tahun 1985 saya ikut namanya penataran P4. Kalian pernah nggak dengar penataran P4 itu? Kayaknya kalau kami tahu yang ya. generasi muda nggak tahu nih, Prof. Adalah tentang bagaimana
mengamalkan Pancasila ya. Jadi P4 pedoman penghayatan Pancasila. Jadi tahun itu ada pelatihan, penataran P4 tingkat nasional di Jakarta. Dalam penataran P4 itu waktu diskusi, di situ diajarkan sejarah Republik ini, termasuk pemberontakan di daerah. Nah, waktu dalam sebuah diskusi, dalam grup diskusi situ, diskusi tempat saya diskusi itu di grup di komisi itu dihadiri oleh namanya Jenderal Sarwo Edi, Pak Jenderal Sarwo Edi. Jenderal Sarwo Edi ini adalah waktu peristiwa G30 SPKI, beliau adalah komandan RPKAD, kalau sekarang Kopassus. Dia temannya Pak Harto. Nah, dalam diskusi itu ketika menjelaskan ada salah seorang peserta dari daerah lain, dia mencontohkan salah satu bentuk usaha mengganti ideologi Pancasila dengan yang lain adalah pemberontakan PRRI katanya. Oh, isunya kayak gitu. Isunya begitu. Waktu itu di situ ada Pak Sarwo Edi yang sedang mengikuti diskusi itu. Jadi waktu PRRI itu meletus kan Bapak baru umur 4 tahun dah. Sudah tahu tapi tidak ngerti. Nah, setelah itu kemudian Bapak pelajari apa sebenarnya intisari dari PRRI itu. Jadi jelaskanlah kebenarnya PRRI itu bukan ingin mengganti Pancasila tapi justru meluruskan pemerintah dalam mengamalkan Pancasila. Justru meminta pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno waktu itu yang dilihat sudah mulai melenceng dari Pancasila. Iya, betul. Jadi meminta pemberontakan itu adalah mengingatkan supaya kembali kepada jalan murni dan konsekuen. Nah, ketika diskusi itu langsung Pak Jenderal Sarwo Edi nyelip tengah-tengah. Kata beliau, yang dikatakan oleh Den itu yang betul. PRRI tidak bermaksud mengganti Pancasila, tapi justru mengingatkan, menegur pemerintah pusat supaya jangan main-main dengan komunis. Dengan PKI. Nah, itu kisahnya. Ini kembali kepada yang jadi. Nah, pemberontakan itu tuh Bapak waktu kecil, masih kecil, umur 4 tahun, sudah tahu tapi tidak mengerti waktu itu. Jadi memang perang. Pada saat itu adik yang nomor 2 meninggal. Meninggal kenapa? Karena di dekat rumah itu orang membunyikan meriam. Jadi kan perang. Jadi kalau begini, itu jalan raya di depan, ini rumah saya, di situ ada pemberontak di sana, di depan itu ada pemerintah pusat namanya, pemerintah dari Republik Indonesia, Angkatan Perang. Jadi perangnya dan rumah tempat tinggal itu adalah tempat lalangnya peluru. Jadi kami waktu itu karena rumah-rumah kampung dulu kan rumah-rumah panggung, jadi pakai kandang ya, kandang. Dalam kandang itu dibuat lubang, masuk peluru ke dalam kandang itu kita. Jadi kita berlindungnya di bawah ya, Prof? Di tanah itu. Nah, waktu itu adik saya waktu itu umur 2 tahun, karena orang membunyikan meriam itu kuat kali meletus, dan dia kaget. Setelah kaget itu dia akhirnya menjadi goncang-goncang jantungnya. Tidak lama dia sakit, dia meninggal. Jadi Bapak waktu itu merasakan kehilangan adik, kehilangan teman bermain sedih kali waktu itu ya. Itu salah satu korban daripada pemberontakan PRRI, pemberontakan lah pada waktu itu ya. Nah, kembali kepada yang tadi, itu kisah singkat hidup waktu sebelum sekolah. Sebelum sekolah, masuk sekolah. Jadi tahun 54 pemberontakan PRRI itu tahun 1958 sampai 1959 atau 60, persisnya Bapak kurang ingat. Nah, tahun 60 lah sudah mulai reda peperangan itu, Bapak baru masuk SD waktu itu ya. Nah, waktu baru masuk itu kan umur baru 6 tahun kurang. Tidak diterima. Diterima karena masih kecil. Dulu kalau masuk, orang-orang kampung dulu kalau masuk sekolah tuh diginikan tangan. Gitu, kenapa tuh? Kalau terjangkau telinga itu boleh masuk sekolah. Tapi kalau belum terjangkau itu masih kecil, tidak boleh. Saya baru tahu nih, Prof. Jadi waktu itu
karena belum terjangkau, nggak bisa diterima, nggak bisa masuk SD. Waktu itu saya nangis. Itu kenapa tuh, Prof? Jadi ukuran kedua mungkin sampai umur sekolah lah ya. Iya. Karena kalau anak kecil itu kan nggak sampai dia, sampai tangannya. Kalau kita mah sampai sini sekarang. Iya, betul. Berarti dia belum cocok untuk sekolah. Karena kata guru dia masih kecil, belum bisa masuk sekolah. Waktu itu saya nangis. Karena nangis kata ibu, terima juga lah dia. Biar walaupun 2 tahun lah supaya dia sekolah juga Bapak umur 6 tahun kurang waktu itu. Ya. Itu pengalaman waktu kecil. Dan masa perang itu adalah masa yang kalau untuk orang tua kan mencekam. Iya, betul. Tapi kalau untuk saya waktu itu karena masih anak-anak enak aja katanya. Pesawat tuh terbang di atas rumah. Di atas rumah ya? Di atas rumah langsung terbang itu dan meriam segala macam. Tentara-tentara tuh bertempur di tengah sawah segala macam. Lucunya adalah saya melihat dan tidak takut. Asik aja menengok gitu. Karena belum tahu tuh, Prof. Karena belum tahu. Baru berumur 4 tahun gitu. Jadi ini salah satu yang kemudian membentuk kepribadian saya sebagai seorang Alaidin Koto. Itu pertama. Yang kedua, ini yang tertinggal. Waktu lahir, nama saya waktu itu bukan Alaidin. Jadi apa tuh, Prof? Namanya Israeli, entah kenapa nggak tahu ya, orang kampung lah. Jadi loteng rumah itu kan dia kasih kasih tutup pakai koran, atas koran tapi rapi gitu ya. Korannya berbahasa Inggris. Saya tidak heran, tidak mengerti kok sudah ada koran bahasa Inggris tahun 54 itu di rumah. Jadi orang tua saya waktu itu tertulis ada Israeli. Dia tertarik dengan nama itu, dia nggak ngerti apa gitu ya. Tadi buat nama itu Israeli. Tapi waktu sampai tamat SD, saya sering sakit. Hampir tiap minggu tuh ada sakit. Jadi kata orang kampung, namanya ini nggak cocok dengan dia. Kenapa? Karena Israeli itu kan nama malaikat Israel katanya. Jadi dekat dengan malaikat maut nih gitu. Diganti ya. Kemudian baru tahu Israeli itu artinya orang Israel. Itu. Makanya diganti kemudian ketika tamat SD, di SD masih Israeli. Kemudian jadi digantinya kapan, masuk pesantren. Masuk madrasah waktu itu diganti menjadi Alaidin. Itu atas usulan dari seorang ulama di kampung. Nama yang cocok untuk anak kamu ini, kata beliau kepada ibu, ganti dengan Alaidin. Ketika itulah mulai berganti nama itu, masuk madrasah atau pesantren tahun 1967. 67 ya. Gitu dulu. Oke, Prof. Jadi kita sudah dengerin tadi ya pemirsa mengenai sejarah. Ternyata kalau dari generasi Z sekarang ya, Prof. Wah, nggak terbayang, Prof, kalau misalnya kami hidup di zaman yang perperangan yang sangat luar biasa ya tadi, Prof. Udah kayak teror meneror kan, Prof, di zaman itu. Nggak kebayang kalau kami yang ada di zaman itu yang sekarang udah serba canggih kalau kami, Prof. Ya. Udah mudah dan semuanya, lucu, Prof. Waktu kecil-kecil tuh umur 5-6 tahun itu udah biasa pegang-pegang senjata Grand itu karena tentara-tentara tuh dia tentara pemberontak itu dia membuat asramanya di surau. Di surau dekat rumah. Jadi biasa makan sama mereka, nggak takut sama sekali, asik aja gitu takutnya. Saya tahu dengan itu. Jadi bunyi meriam, bunyi macam-macam lah. Kalau pesawat itu jeng waktu tahu waktu itu udah biasa lah terbentuk. Makanya kalau sekarang perang tuh ngeri-ngeri juga ya kalau terjadi lagi perang gitu. Iya, Prof. Jadi kita sudah dengar ya, wah ternyata dahulunya begitu ya, Prof. Kalau kita yang menonton Gen Z nih sekarang, kita harus tahu bahwasanya negara kita memang selalu memperjuangkan untuk kita bisa merdeka. Dan dari pengalaman tadi kita juga mengambil kesimpulan bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu, tentunya entah itu sekarang kita harus menghormati mungkin yang pertama pahlawan ya, Prof. Kita ya. Kita harus menghormati pahlawan kita, dan juga mungkin kita harus mempertahankan dengan kebudayaan yang ada sekarang, Prof. Ya. Dan tadi kisah tadi juga sangat tertarik bagi saya, Prof. Mungkin saya ini
kelahiran 2003 Prof. Jadi masih belum kayak, oh ini Prof 1954, sedangkan saya 2003 Prof. Orang tua saya aja belum lahir, Belum lahir. 1970 Prof. Jadi wah ternyata segitunya dulu ya Prof ya. Ya. Jadi kalau sekarang generasi muda yang menengok video ini, bisa nih kita bayangkan betapa beruntungnya kita di zaman sekarang yang sudah canggih. Tapi satu hal ya, Prof. itu sengaja ceritakan itu sejarah daripada bangsa kita, supaya yang muda-muda juga mengerti, tidak jadi seperti ini aja. Ya, memang ternyata dulu ada orang kelompok-kelompok tertentu ingin membelokkan jalan ideologi daripada bangsa kita ini. Yang muda-muda perlu tahu itu. Oke, Prof, terakhir Prof untuk dari sejarah singkat tadi Prof, mungkin closing statement dari Prof sendiri Prof. Ya, jadi closing statementnya untuk selanjutnya nanti ya. Ini adalah awal-awal cerita sebelum sekolah sudah ada sejarah yang perlu Bapak sampaikan pada generasi muda. Ya, begitu orang tua kita dulu mempertahankan cita-cita kemerdekaan itu, jangan sampai pemerintah sekarang itu berbuat sesuka hati, lalu mengabaikan sejarah para pahlawan kita. Gitu. Oke, baik pemirsa, walaupun sejarahnya masih umur 4 tahun atau belum sekolah, tapi kita sudah dapat pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi untuk part selanjutnya kita akan bahas mengenai kehidupan di semasa SD, SMP, dan juga SMA. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan part 2-nya. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe channel Alaidin Koto Channel. Dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.